Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Waalaikumsalam. pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini saya Eli Prabowo yang hadir kembali menyapa Anda. Tentunya kita bersama dengan program spesial. Jadi ada ngode bareng Dewan, ngobrol bareng Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kalau mungkin Anda pemirsa Garuda TV sudah menyaksikan begitu ya program Rembuk Jawa Timur, ini adalah tempat khusus bagi Anda untuk bisa berbincang secara langsung dengan wakil rakyat kita di DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk hari ini kita akan berbincang tentang satu tema, ini yang berkaitan dengan krisis energi dan juga global. Bagaimanakah ketahanan dari UMKM yang ada di Jawa Timur? Dan tentunya saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yang tengah bersama dengan kita untuk hari ini. Beliau dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Dr. Andes M. Harofik. Apa kabar Pak Harofik? Baik. Siap untuk hari ini Bapak? Sehat, Luar alhamdulillah. biasa. Hari ini kita akan menyapa teman-teman, saudara-saudara dari UMKM begitu ya. Karena memang yang tengah kita bahas ini adalah ketahanan dan tantangan UMKM di tengah krisis energi dan politik secara global. Sebenarnya kalau kita coba melihat dari kerangka yang lebih besar, apa sih sebenarnya hubungannya Bapak antara krisis global dengan teman-teman UMKM yang ada di Jawa Timur, Pak Rofik? Ya, sekarang dunia itu kan satu. Baik, Apapun yang terjadi. aktivitasnya, dunia itu akhirnya menjadi satu. Jadi tidak bisa kemudian terpisah-pisah. Siap. Baik dalam konteks kepentingan ekonomi, sosial, politik. Siap. Saya kira kemudian saling mengikat dan memiliki ketergantungan yang luar biasa. Oke. Nah, kenapa kemudian pertanyaan dasarnya, kenapa UMKM kita, usaha menengah kecil, usaha mikro kecil dan menengah, Oke. usaha mikro kecil dan menengah kita yang ada di Jawa Timur kemudian juga berdampak atau terpengaruh dengan situasi global ini, ya pasti otomatis. Oke. Karena ini ada dua situasi yang memang punya problematika yang luar biasa. Tanpa ada krisis global pun Sebenarnya sudah terdampak. UMKM kita ini masih perlu banyak sentuhan-sentuhan Sentuhan-sentuhan. Oke. baik oleh komunitas, oleh pemerintah, baik daerah provinsi maupun kabupaten maupun pusat. Ini satu persoalan sendiri. Oke. Satu sisi ada persoalan, kemudian ada pengaruh global. Oke. Pengaruh global ini yang kemudian mau tidak mau kalau kita lihat perkembangan sampai hari ini. Hari ini, oke. Kemudian muaranya juga ujung-ujungnya pada soal ekonomi. Ekonomi, Tetapi baik. ekonomi global. Kalau sudah bicara ekonomi global, kemudian tidak ada satupun negara yang kemudian terbebas dari Dampaknya. dampak dari situasi ini. Maka kita sama-sama bisa melihat di progres informasi yang ada di media yang bisa kita lihat, ini arahnya ini sangat persepsional. Oke. Artinya mungkin ada yang menganggap bahwa ini akan selesai dalam waktu singkat. Oke. Ada yang mengatakan Dampaknya ini panjang. nggak jelas ini, nggak bisa diukur dengan waktu. Betul. Karena ibaratnya bisa muncul tenggelam Arahnya nggak bisa ditebak begitu ya Pak ya? beberapa pihak yang bertikai ini. Siap. Tetapi kita lihat ujung-ujungnya kemudian sama merasakan secara global, secara internasional begitu. Ya ini yang terdampak gangguan nyatanya adalah ekonomi. Sektor yang paling nyata dampaknya itu apa sih? Adakah Pak Rofik sebenarnya? Berbasis ekonomi, kemudian kalau kemudian tidak ada ujung pangkalnya, ini kemudian bisa saja menjadi pertikaian antar kawasan. Oke. Karena tidak ada satupun negara yang saya katakan, tidak ada satupun negara yang kemudian bisa membebaskan diri dari dampak ini. Oke. Inilah yang kemudian kita kembali kepada konteks malam ini, kita bicara UMKM, ya otomatis Oke. Pasti terdampak artinya. berdampak. Kemudian bagaimana
misalnya kalau dampak ini harus kita bagaimanakan Oke. bagi pemerintah Jawa Timur. Jadi ya saya kira tidak hanya pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi pemerintah pusat pun memberikan guidance untuk bagaimana dampak global, situasi global terhadap ekonomi Indonesia ini harus dieliminir Seminimal sekecil mungkin, mungkin betul. sehingga kita tetap bisa survive. Oke, Ya, Pak. ini ada yang mengatakan bahwa ini ujung-ujungnya sebetulnya energi. Oke. Kemudian dari energi kemudian melebar kemana-mana. Kemana-mana, betul. Nah ini yang kemudian kalau kita lihat di Pak Prabowo sendiri concernnya bagaimana kita memiliki kekuatan, ketahanan dan swasembada energi. Energi. Oke. Tidak hanya energi ini untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat di berbagai bidang dan di berbagai sektor, termasuk sektor UMKM Oke. yang Baik, kita Pak Raufik, bicarakan. kembali pada tema kita di hari ini begitu ya, yang pada UMKM yang ada di Jawa Timur. Apa sih Pak sektor yang paling nyata terdampak atau bahkan boleh dikatakan ini paling rapuh untuk nantinya bisa terdampak karena adanya krisis energi dan juga global tadi, Pak Raufik? Jadi gini, kita melihat UMKM kita dominasi dominasi sektornya atau dominasi bidang yang dikerjakan itu sebetulnya tidak lebih dari 3. Artinya Oke. tumpuannya ini didominasi dari 3 hal. Yang pertama makanan dan minuman. Makanan minuman. Jadi makanan dan minuman ini bisa dalam skala besar, menengah dan kecil. Ya. Kemudian tekstil, kita Oke, Jawa siap. Timur ini tekstil, dan yang ketiga pengolahan tembakau. Ini UMKM kita pergerakannya luar biasa Jawa Siap. Timur di 3 bidang ini. Lah, soal Mamin misalnya, Mamin ya otomatis ada bagian-bagian yang kemudian yang itu bagian dari produksi Mamin dari hulu sampai hilirnya. Ada yang masih harus tergantung dengan import, itu Import. yang kemudian memberikan dampak. Dampak, betul. Contoh gampang aja plastik lah. Itu Betul. menjadi plastik ini kan Bahan sampai bakunya detik banyak. ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan-kegiatan usaha makanan dan minuman. Betul. Apakah untuk kelengkapan macam-macamnya lah. Nah ini juga sudah terdampak kan. Belum lagi yang lain. Oleh karena itu bahan-bahan yang kemudian untuk memberikan daya kekuatan kepada UMKM yang bisa kita hasilkan sendiri di Jawa Timur ini kita perkuat. Oleh karena itu kalau makanan dan minuman kemudian basisnya kita perkuat, saya kira dampaknya tidak seberapa. Bisa kita ada ukurannya yang kemudian menjadikan UMKM kita masih bisa survive. Pak Raufik, sepanjang terjadi krisis energi dan juga global tadi, sudah pernahkah Pak Raufik berbincang secara langsung dengan teman-teman UMKM dan kira-kira apa Pak yang paling dikeluhkan? Lebih pada bahan baku yang mahalkah atau biaya transportasi dan juga pendistribusian yang mahal karena krisis energi atau apa Pak Raufik? Hampir semua aspek yang kemudian ini saling mengikat dan memberi ketergantungan. Misalnya pada sisi transportasi otomatis karena Biaya begitu ya? keuntungan kita bahan bakar minyak subsidi itu masih dipertahankan. Artinya ini tidak mengalami pergolakan yang berarti. Kemudian ujung-ujungnya karena sekarang daya beli masyarakat itu menurun dan melemah, ini yang kemudian menjadi keluhan banyak teman-teman pelaku UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman. Betul, banyak orang yang menahan. Iya, itu kemudian memang daya beli. Kalau daya beli ini kemudian tidak bisa didongkrak dengan situasi atau aktivitas ekonomi yang memiliki rangkaian bagaimana memperkuat daya beli masyarakat, ini kan lama-lama juga UMKM kita semakin berat. Oke. Oleh karena itu ya program-program pemerintah ini juga salah satunya bagaimana semua apapun yang dilakukan oleh pemerintah
ukurannya harus bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, Oke. kemudian memperkuat daya Betul. beli, dan dari situlah kemudian UMKM kita bisa masih tumbuh. ada jaminan untuk survive. Oke, baik. Nanti di segmen berikutnya tentunya kita akan mencari tahu pemirsa Garuda TV upaya apakah yang terus akan didorong dan juga dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur tentunya untuk bisa menjadikan UMKM yang ada di Jawa Timur ini tetap bisa survive di tengah krisis energi dan juga krisis global yang terjadi untuk sekarang ini. Dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Baik, di segmen ini pemirsa Garuda TV saya ingin sedikit membacakan begitu ya biografi dari narasumber kita di malam hari ini. Beliau yang sebagai legislator ini cukup dikatakan aktif mengawal beberapa kebijakan yang terkait dengan ketahanan ekonomi, terus juga modernisasi sektor kelautan, perikanan, termasuk juga program strategis seperti Koperasi Merah Putih yang ada di pedesaan. Jadi memang tema kita di malam hari ini sangat tepat begitu ya. Sangat sesuai ketika kita mendapatkan jawaban dari narasumber yang memang benar-benar berkecimpung di bidang itu. Pak Rafiq, kembali saya ingin mengajak Bapak untuk bisa lebih dalam lagi berbicara soal ketahanan dan juga tantangan UMKM tadi. Upaya apa sih Pak yang akan terus didorong oleh Bapak Ibu yang ada di Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bisa terus menjadikan UMKM yang di Jawa Timur itu tetap survive di tengah kondisi seperti ini, Pak Rafiq? Ya, terutama domain kita pada dorongan kebijakan. Kebijakan, oke. Kebijakan, bagaimana kita mendorong dan mengharapkan pemerintah provinsi ini meningkatkan kepekaannya, sensitivitasnya terhadap penderitaan para UMKM. Kebijakan yang dikatakan cukup berpihak ini seperti apa Pak Rafiq? Ya, kita mapping dulu problematika UMKM. Siap. Jadi UMKM itu kalau kita bicara UMKM itu kan ada 3 level. Baik. Jadi ada mikro, ada kecil, ada menengah. Mikro itu yang modalnya sampai maksimal minimal 1 miliar. Oke. Jadi apa namanya itu kan ketentuan begitu. Baik. Jadi kemampuan finansialnya dan permodalannya itu adalah 1 dan omsetnya sekitar kira-kira 2 miliar lah, itu yang mikro. Kemudian yang kecil itu bisa lebih dari itu, bisa sampai 2 sampai 15 M, yang kemudian yang apa namanya yang lebih dari itu di UMKM yang kelas menengah. Menengah, oke. Kita yang banyak itu adalah di mikro Mikronya. dan ultra mikro sebetulnya, yang kemudian dia berusaha untuk tentu saja untuk survive ya, dengan segala bidang yang menjadi passion dia. Ultra mikro ini berarti levelnya Bisa masih separuhnya dari mikro ya Pak? Bisa home industry, bisa macam-macam. Oke, Yang baik. kemudian ini kalau pertanyaannya pemerintah provinsi itu hadir di mana dalam Di konteks kebijakan ini? yang seperti Ya, apa begitu kan? Tentu kita melihat UMKM itu kan begini. Analisa kita, kegagalan UMKM itu kan ada banyak titik, tapi rata-rata itu pada kelemahan di arus kas. Jadi di dalam merencanakan dia berusaha apa, dengan kapital berapa, kemudian dengan manajemen bagaimana, model apa manajemen yang harus dipakai, dan kemudian ini punya apa namanya limitasi waktu yang seperti apa. Ini yang rata-rata teman-teman kita kurang cermat. Ada kalau memang dia berangkat betul dari yang kecil, itu kemudian dia punya pengalaman. Punya pengalaman yang cukup, kemudian dia merangkak dari kecil, kemudian dia anatomikan betul problematikanya apa, kemudian dia terapi sendiri macam-macam. Nah, kalau bagi teman-teman pelaku UMKM yang sudah terlatih seperti itu gampang, mentalitasnya sudah ada. Terjaga ya. Yang susah itu
pemula yang kemudian Nafasnya pendek pula. di semua sisinya dalam posisi tidak baik, Betul, perencanaannya tidak baik, Ya, tidak siap. bisa membedakan mana modal usaha dan modal kerja, dan ya asal-asalan begitu. Yang kemudian ukurannya itu 6 bulan 1 tahun. Kalau dia masih bisa bertahan 3 bulan dengan pengalaman bulan madunya itu oke, kemudian sampai ke 6 bulan masih oke, ya itu mungkin insya Allah masih bisa bertahan. Artinya pada sisi ini pemerintah kita, kalau yang saya katakan tadi, kita akan bergerak di pendampingan misalnya, apanya yang kita dampingi? Edukasi. Jadi teman-teman terutama bagi pemula, pelaku-pelaku pemula harus kita edukasi bahwa bekerja, berusaha itu tidak semudah yang kita lihat, tidak semudah apa yang kita bicarakan, tetapi Butuh ini perencanaan tadi ya. harus direncanakan betul dengan teliti, dengan modal berapa, modalnya itu pun juga harus jelas, ini modal pinjaman atau modal sendiri atau modal patungan, macam-macam lah. Yang kemudian itu di mapping, kemudian dia usaha apakah juga sampai pada sisi produksi. Kalau dia harus memproduksi barang, operasionalisasinya seperti apa, manajemennya seperti apa, tidak hanya berhenti di situ. Setelah diproduksi, problem besarnya bagaimana menjual, Pemasarannya marketing, bagaimana, begitu ya, betul. Tetapi hebat-hebat UMKM kita itu, kalau urusan bikin atau memproduksi hebat-hebat, rata-rata yang problem dan PR-nya? perlu harus ditingkatkan dan dimaksimalkan soal pemasaran. Pemasaran. Kita ini ya kalau kita hanya bisa bikin tetapi tidak bisa memasarkan, kan kita juga tidak tahu seberapa besar barang yang kita produksi ini bisa berkompetisi dengan pihak lain, kan sama-sama nggak tahu. Berarti ini Artinya, promosi ya Pak ya? Larinya. tidak hanya promosi, marketing, pemasaran itu kan ada faktor manajerialnya. Oke. Kalau promosi itu kan salah satu bagian kecil aja daripada manajemen Pemasaran tadi. Banyak lah. Nah, tetapi kalau kita berkesimpulan akhir, yang pasti atau harus kita lakukan adalah pendampingan dalam bentuk edukasi. Edukasi itu tidak hanya menjadikan pelaku-pelaku UMKM kita menjadi terampil, tetapi sekaligus dengan membentuk mentalitasnya. Pendampingan edukasi itu sudah nggak sih Pak dikemas dalam sebuah program yang itu benar-benar manfaatnya dirasakan oleh teman-teman UMKM di Jawa Timur, Pak Rafiq? Loh, kalau manfaatnya pasti manfaat. Oke. Tetapi seberapa besar kemanfaatan ini bisa kemudian menjadi menjadi sumber inspirasi untuk bertahan, untuk survive, Bergerak, betul. kemudian untuk mengembangkan. Teman-teman di UPT Dinas Koperasi dan UMKM, kita punya lembaga-lembaga pelatihan. Dan itu luar biasa. Tetapi ya begitu itu. Yang mesti kita harus cermati ulang adalah bagaimana setelah pelatihan, kemudian ketemu problem dasarnya, kemudian dia mulai berusaha, kemudian tetap ada pendampingan secara berkala. Seberapa jauh progres dia di dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha itu. Ini yang harus tidak boleh putus. Betul, karena kadang batu sandungannya itu berada di tengah ketika mereka sudah berusaha untuk maju dan juga survive tadi ya Pak. Jadi kadang-kadang masih 3 bulan kemudian sudah tidak untung, kemudian mengalami kesulitan-kesulitan, Dan itu saat itu sudah anggapannya bangkrut. Ini belum bangkrut. Ini lagi-lagi soal mentalitas. Betul. Ketahanan di dalam mengelola, di dalam mengembangkan usaha itu seperti apa. Ini yang rata-rata menjadi problem bagi kita. Pak, biasanya kalau bicara soal yang super mikro tadi ya, yang benar-benar di bawah mikro, itu lebih pada hambatan yang sering dihadapi itu adalah permodalan. Dinas terkait atau juga mungkin pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapak melihat sudah memberikan solusi yang berkaitan dengan itu nggak sih, Pak Rafiq? Kalau permodalan itu kan tergantung dari seberapa besar dia membutuhkan, dan semuanya kan akan di mapping. Oke.
permodalan itu akan bisa hadir kalau kemudian perencanaan di dalam usaha dia itu memang visible. Jadi bank itu kemudian pasti akan senang kalau kemudian ini ada pengusaha, usahanya oke, dilihat cash flow-nya bagus, kemudian kalau dia produsen di dalam memproduksi sampai pemasaran juga Jelas begitu tidak ya. banyak hambatannya, tinggal pengembangan usaha saya kira banyak bank yang mau. Dan untuk usaha kecil ini kan kita hadir di pemerintah provinsi juga menyiapkan skema-skema kredit murah, Oke. KUR dan lain sebagainya. Dan Oke. ini terus didorong. Kalau yang untuk UMKM yang memang dalam skema kredit untuk UMKM itu misalnya bank UMKM kita itu selalu memberikan dukungan. Tetapi dukungan ini untuk siapa? Ya untuk pelaku usaha yang memang usahanya visible. Oke. Kalau yang coba-coba dan masih berspekulasi total, penuh spekulasi, ya tentu saja bank juga mungkin pandangannya berbeda. Oke, itu artinya ketika usaha kita masih berada di level itu tadi butuh yang namanya edukasi tadi seperti yang Pak Rafiq sampaikan ya. Kita akan coba jeda sebentar, nanti kita akan lanjut kembali dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV. Kita masih bersama di Ngode, Ngobrol Dewan, bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk Rembug Jatim ini dipersembahkan khusus untuk Anda, begitu ya, warga Jawa Timur. Dan di hari ini tentunya kita bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kalau dari awal mungkin Anda sudah menyimak perbincangan kita, Pak Rafiq ini memang narasumber kita dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur untuk fraksi Partai Gerindra. Jadi beliau ini dari Dapil 13 Gresik Lamongan ya. Dan memang cukup fokus gitu berkaitan dengan tema kita yang lebih pada mengawal kebijakan terkait ketahanan ekonomi, terus juga modernisasi sektor kelautan dan juga perikanan, termasuk juga program strategis seperti Koperasi Merah Putih yang ada di pedesaan. Jadi memang sangat komplit, sangat lengkap ketika dikaitkan dengan tema kita di malam hari ini berkaitan dengan ketahanan dan juga tantangan UMKM. Nah, kali ini Pak Rafiq kembali bagaimana upaya atau juga cara dari Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bisa mengawal APBD. Artinya begini Pak, APBD di tengah kondisi krisis seperti ini tetap nantinya ini bisa sesuai dengan rule yang ada dan itu bisa berdampak pada UMKM yang ada di Jawa Timur, Pak Rafiq. Ya, desain APBD ini kan sustainable ya. Jadi artinya Pak? Tidak boleh APBD itu terputus-putus. Baik. Jadi dari tahun ke tahun APBD berkesinambungan. Makanya ini saya bicara dasar dulu. Baik. Di akhir tahun APBD itu ada LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur. Kalau hari ini 2026 berarti LKPJ 2025 tahun 2025 kemarin sudah kita lakukan dan sudah kita putuskan. Nah, di APBD 2025 yang sudah disampaikan oleh gubernur, kemudian kita cermati selama pelaksanaan pemerintahan, dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Jawa Timur selama kurun 2025 itu seperti apa. Kemudian kan di semua organisasi perangkat daerah, baik yang mengampu ekonomi, yang mengampu sosial, yang mengampu pendidikan, kesehatan dan sebagainya, itu semua kita cermati. Kalau ada hal-hal yang pada APBD yang lalu itu ada tidak sinkron, ada kekurangan, ada kesalahan dan ada ketidaksempurnaan, maka itu direkomendasikan oleh DPRD untuk dilaksanakan di APBD 2026 ini. Oke, sekarang itulah ini ya. yang saya sampaikan bahwa APBD ini tidak berdiri sendiri, tetapi APBD ini berkesinambungan, ada sustainable-nya. Dan ini adalah sesuai atau menjawab
terhadap visi misi gubernur ketika dia kampanye yang kemarin. Jadi visi misinya apa, kemudian dielaborasi dalam bentuk program kegiatan, kemudian kita cermati bersama-sama. Kembali kepada soal UMKM. Demikian halnya soal bidang ekonomi khususnya yang berbasis UMKM. Ini UMKM itu pengampunya atau sandarannya itu ada di beberapa dinas. Dinas Koperasi dan UMKM. Itu yang leading sektor yang secara langsung. UMKM juga berhimpitan dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan semuanya ini menjadi kesatuan ketika UMKM ini bergerak di bidang apa, membutuhkan bahan baku apa. Kemudian Dewan yang domainnya memberikan dorongan kebijakan dan keputusan-keputusan politik yang secara instrumentatif itu menjadi alatnya gubernur di dalam membelanjakan uang APBD itu, maka dalam konteks ini ya pendampingan, kita pendampingan. UMKM ini tidak boleh kita lepas sendiri. Betul. Karena banyak problem, banyak masalah yang itu butuh tangan-tangan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Nah, kita selalu bersinergi dengan kabupaten kota di dalam bagaimana melakukan tidak hanya pembinaan agar UMKM ini tetap bisa survive, tetapi dia bisa naik kelas. Dari yang mikro kemudian bisa menjadi kecil, dari yang kecil bisa menjadi besar, dari menengah itu kan sebetulnya sudah dalam skala besar. Tidak kalau kita lihat kapitalisasinya. Nah, inilah yang sesuai dengan tekad Pak Prabowo, terutama di Kementerian Koperasi dan UMKM kita, Bang Ferry itu memberikan dorong bagaimana UMKM hanya berkutat di level-level yang kemarin yang tetap aja. Ini harus cepat naik kelas, cepat naik kelas. Nah, bisa naik kelas antara lain Kementerian Koperasi dan kita juga beberapa kali kita perbincangkan kalau problematikanya adalah pada soal permodalan. Itu ada di bawah Kementerian Keuangan ada lembaga keuangan non-bank yang namanya LPDB, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir. Itu yang bisa LPDB, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir. Inilah yang kemudian dipersiapkan harus diserap sebesar-besarnya bagi UMKM agar naik kelas tadi. Agar naik kelas. Karena LPDB ini, lembaga keuangan non-bank ini di bawah Kementerian Keuangan, ini memiliki dana, berapapun dana yang dibutuhkan. Tentu saja menjadi problem bagi teman-teman bagaimana melengkapi persyaratan yang secara administratif betul. menggambarkan orang itu ada trust. Ada kepercayaan. LPDB kan harus percaya, oh ini usaha sampean, oh iya ini dibuktikan dengan apa, ini. Ini loh, jadi, fasilitas sudah ada, tinggal bagaimana kita bisa melengkapi begitu ya Pak ya. Itulah yang saya kira kita tidak lelah-lelahnya untuk memberikan dorongan kepada pemerintah provinsi untuk selalu hadir dan mengawal betul terhadap kehidupan UMKM ini. Oke, baik. Karena sebetulnya kekuatan Jawa Timur itu ada di UMKM, sepakat. Baik, Pak Rafiq, pertanyaan saya berikutnya ini mungkin mewakili kondisi yang ada sekarang begitu ya. Kondisi global yang tidak menentu, pasar domestik atau juga lokal yang lesu, tapi faktanya juga dibanjiri oleh barang-barang impor, Pak. Nah, ini bagaimana regulasi yang nantinya akan bisa melindungi Bapak yang ada di Jawa Timur, Pak Rafiq? Kita percaya di era Bapak Prabowo ini, saya kira tidak mudah lah impor itu. Karena apa? Karena kita lihat dulu. Contoh misalnya, kalau contoh aja susu misalnya, dan ini juga terkait dengan UMKM juga. Susu itu memang kita nggak punya susu. Kecukupan susu kita memang terbatas. Karena susu itu kan tidak bisa diproduksi dari hewan hidup kan, sumber barangnya.
Sedangkan kebutuhan kita besar, begitu ya. Sapi perahnya kemudian dipelihara, kemudian diambil susunya, kemudian diolah, bisa menjadi macam-macam. Kita memang nggak ada, populasinya memang rendah. Di 5 juta kebutuhan kita hanya punya 2 juta, yang 3 juta ya impor. Kalau tidak impor, pabrik-pabrik produsen susu itu tutup semua. Itu memang kecuali itu. Tetapi seiring dengan problem itu, pemerintah terutama Provinsi Jawa Timur ini sedang mempersiapkan bagaimana populasi sapi perah penghasil susu itu kemudian ditingkat gandakan, dilipat gandakan, dan beberapa sudah didatangkan dan memang ini harus dikerjakan karena untuk memenuhi susu. Contoh itu. Yang lain, selama itu barang ada di kita dan kemudian bisa kita upayakan. Siap. Dan dalam berbagai bentuk produksinya, ya saya kira tidak gampang kita impor. Kecuali kalau memang kita sudah tidak memiliki bahan-bahan itu, dan bahan itu adalah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat kita. Baru keputusan impor itu harus dilakukan, begitu ya. Pak Raufik, ini adalah segmen yang terakhir dan tentunya pemirsa Garuda TV ini butuh begitu kan beberapa kesimpulan penting yang mungkin bisa disampaikan dalam talkshow kita kali ini. Monggo silakan Bapak. Ya. Bagi pemerhati dan pemirsa Garuda TV, saya kira di momen malam ini pesan moral saya, karena kita bicara UMKM itu sesungguhnya bicara hidup mati kita, karena sebagian teman-teman kita berjibaku di UMKM. Maka saya ingin memesan kita jaga agar UMKM ini bisa survive. Usaha-usaha kita bisa survive. Oleh karena itu, yang menjadi kebutuhan kita adalah kita harus pandai-pandai beradaptasi dengan situasi yang tidak menentu ini. Jadi, adaptasi itu apa? Adaptasi itu ada fleksibilitas di dalam bagaimana kita untuk bertahan hidup. Baik. Kalau kemarin-kemarin kita bisa punya target keuntungan sekian-sekian, kalau hari ini ada kesulitan-kesulitan untuk mencapai target itu, ya kita mau tidak mau harus berani menyederhanakan target itu. Itulah yang barangkali menjadi kekuatan mengiringi situasi global yang tidak menentu ini. Jadi bagaimana kita harus pandai-pandai beradaptasi dengan situasi, dengan lingkungan dan ekosistem kita yang ada sekarang ini. Tetapi yang penting kita tetap harus survive. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Raufik, luar biasa narasumber kita di malam hari ini. Politisi dari Partai Gerindra di malam hari ini memang sudah memberikan banyak sekali informasi penting, dan semoga apa yang kita perbincangkan di malam hari ini bisa memberikan manfaat, termasuk lebih pada teman-teman para pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur. Itu tadi beberapa poin penting yang sudah disampaikan, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak, terima kasih sekali.